Om Swastiastu, Rahajeng Sore, Semeton Bali Titiang dimanapun berada. Saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat karawiste lewat tutorial yang akan saya buat. Nah, fungsi dari sebelum kita melangkah ke pembuatan karawiste dan kalpike, jadi saya ingin menjelaskan bahwa siapapun boleh belajar membuat karawiste, karena setiap saat kita akan dibutuhkan melayani ataupun menjadi asisten atau menjadi para pinandite pemangku, itu berhak tahu bagaimana caranya membuat karawiste. Yang perlu disediakan adalah lalang sebanyak 9 helai ya, 9 helai lalang, dan juga bunga pucuk ya, bunga pucuk secukupnya, yaitu untuk pembuatan karawiste sendiri kita membutuhkan 3 lembar bunga pucuk, dan juga bunga Jepun ya, atau yang kita sering sebut dengan bunga Kamboja ya. Nah, bunga ini kita ambil juga sebanyak 3 helai. Nah, oke. Nah, pertama kita ambil sebanyak 3 buah dulu. Oke, ini untuk perlu disediakan untuk karawistenya, dan kita akan gunting ya, gunting untuk menggunting nanti. Setelah itu untuk pembuatan kalpike kita sediakan sebanyak, kalau untuk pembuatan artinya untuk para sulinggih dia lebih kurangnya 60 lembar, karena itu sudah pasti cukup untuk sarana yang akan digunakan oleh para sulinggih atau para pemangku. Dan juga kita siapkan bunga Jepun ya, atau bunga Kamboja. Baik pemirsa, inilah bahan-bahan ataupun persiapan yang harus kita sediakan untuk membuat karawiste ataupun kalpike. Dan bahan ini sangat mudah didapatkan di mana saja, atau pemirsa bisa menanam sendiri untuk bunga pucuk dan bunga Jepunnya. Baik pemirsa, lanjutkan dari ke cara pembuatannya. Baik, yang pertama untuk karawiste sendiri kita membutuhkan 3 karawiste yang masing-masing itu akan digunakan di, yang pertama di sangku ya, kita buat ini untuk yang pertama dulu. Kita akan Oke, yang pertama kita bersihkan dulu, kita kumpulkan 3 ya, 3 helai kita jejerkan dengan sama rata. Setelah itu kita lihat dari ujungnya apakah ini sudah sama ya. Setelah itu kita keluarkan pinggiran dari lalang tersebut ya, agar tidak tajam ya. Jadi kita keluarkan pinggirannya karena lalang ini tajam ya pinggirannya. Oke, kita bersihkan seperti ini. Nah, setelah itu baru kita lipat ke arah kanan ya, lipatannya seperti ini ya, ke arah kanan. Setelah itu ketiga yang ada di bawah ini kita lipat melingkar ke depan seperti ini, lalu ke belakang. Posisi harus tetap di Ya, belakang. Nah, seperti ini. Nah, usahakan dia harus tetap datar ya, rata ya. Lalu untuk lubangnya untuk berapa besar? lubangnya kita cukup seukuran ujung jempol ya. Usahakan ditahan seperti ini ya, dan lipatnya seujung jempol biar tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Kita ukur dengan jempol kita. Nah, setelah itu kita lipat untuk mengeratkan lingkaran yang ada di yang kita sudah buat ya, yang lingkaran lalang tersebut ya.
kita buat pengancing ya, artinya pengerat. Kita eratkan dengan ujung lalang tersebut seperti ini. Ya, setelah itu kalau ini terlalu panjang kita bisa lipat kembali ya 2 kali ya, seperti ini agar dia lebih kuat. Nah, ya, jadi ukurannya pas seperti ini ya. Oke, setelah itu kita lipat yang bagian belakang untuk mengancing lipatan tadi agar dia erat ya, terikat ya. Jadi kita lipat ini seperti ini. Nah, lalu kita lipat kembali nih. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini pemirsa. Setelah itu kita eratkan, kita tarik yang nomor pertama, kita tarik ya. Yang tadi yang terakhir kita sudah lipat, dan ini yang pertama kita tarik untuk mengeratkan seperti ini. Baik, misalnya kita longgarkan sedikit itu, baru kita tarik yang pertama seperti ini. Oke, pemirsa. Nah, kita bantu lagi dengan oke. Ini kita bisa rapikan dengan bantuan tangan kita yang satunya. Oke, nah sudah seperti ini. Lalu kita ambil bunga yang tadi sudah kita siapkan ya, yaitu yang pertama adalah bunga pun atau Kamboja. Kita masukkan ke sini. Oke, tidak terlalu panjang ya, kita bisa pendekkan dengan cara memotong. Oke, itu kita masukkan bunga pucuknya, lalu kita Kancing lagi. eratkan lagi dengan urutan lalang yang paling terakhir. Kita eratkan kembali bunga yang ada, yang sudah kita letakkan di tengah-tengah lingkaran tersebut. Seperti ini. Ini kurang panjang. Oke. Nah, untuk merapikan ya, kita bisa potong bunganya dengan gunting rapi ya, seperti ini. Nah, ini karawiste yang untuk disangku, karena kita membutuhkan 3 karawiste. Oke. Baik pemirsa Semeton Bali yang ada dimanapun, jadi untuk sesi selanjutnya adalah pembuatan kalpike, yaitu dengan bahan tadi yang sudah disediakan, ada daun pucuk dan juga ada bunga pucuk ya beserta bunganya, dan juga bunga Jepun atau bunga Kamboja ya. Nah, cara pembuatannya saya akan tunjukkan ke pemirsa. Jadi kita ambil satu helai daun pucuk. Setelah itu kita ambil bunga Kamboja tadi ya, bunga Jepun dan bunga pucuk. Nah, kita susun seperti ini. Kita harus letakkan agak sedikit di ujung ya, di ujung dari di atas dari bunga daun pucuk tersebut. Lalu kita lipat membentuk segitiga ya. Kita cari ruasnya ya, yang ukurannya pas ya, seperti ini. Lalu kita lipat ya, kita cari ya, jadi ujung dari daun tersebut kita harus paskan di garis ada ini biar dia membentuk keruncing ya, agar ujung dari atau pangkal dari daun pucuk tersebut membentuk runcing nantinya setelah menjadi kalpike ya. Jadi kita ukur seperti ini agar dia tambah runcing. Nah, lalu setelah kita lipat 2 kali seperti ini, kita lipat kembali ke arah tengah ya, seperti ini ya pemirsa, agar dia membentuk runcing ya, seperti ini. Oke. Lalu agar
untuk mengeratkan ini biar lebih kuat ataupun lebih tidak mudah terlepas, usahakan ujung kita tusukkan berada di ukuran tangkai tersebut, lalu kita tusukkan di tengah-tengah agar dia untuk mengeratkan atau mengunci dari lipatan tersebut lebih kuat, ya seperti ini pemirsa. Oke. Inilah kalpike. Baik pemirsa, inilah tutorial yang saya buat untuk pemirsa. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk pemirsa umat Hindu, apalagi kita sebagai asisten ataupun pelayan dari seorang sulinggi.